Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat memasuki Rabu Abu dan Lent Puasa Gereja Metodis Indonesia dan gereja didominasi di atas permukaan bumi ini. Tuhan Allah memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam memperingati masa Rabu Abu, mengingatkan setiap insan di atas permukaan bumi ini bahwa manusia berasal dari abu dan kembali kepada abu. Perkataan yang kedua, percayalah kepada Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada masa Rabu Abu selalu ada yang disematkan di kening berbentuk salib. Ketika menyematkan Rabu Abu di salib, maka kedua perkataan tadi disebutkan. Tapi yang paling sering disebut adalah kamu berasal dari debu dan kembali kepada debu. Biasanya bahannya itu terdiri dari daun palem tahun kemarin yang sudah kering, itu dibakar, lalu abunya bersama dengan minyak digabung, dan itulah disematkan atau itulah yang dipoleskan di kening. Sekali lagi, kamu berasal dari abu dan kembali kepada abu. Sungguh abu tidak ada artinya, sungguh abu tidak begitu berharga. Dan begitulah sebenarnya manusia tidak berharga jika bukan Tuhan yang menyelamatkannya, jika bukan Tuhan yang menebus, sehingga manusia itu berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah makna Rabu Abu. Allah menebus manusia itu dan manusia itu diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk kepada Minggu Lent Puasa. Lent Puasa adalah 40 hari sebelum kematian atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Masa Lent manusia adalah masa-masa introspeksi diri, evaluasi, bergabung, menyesali setiap dosa dan pelanggarannya. Biasanya puasa minimal sekali seminggu, selesai makan malam hari Kamis sampai hari Jumat sore baru boleh makan. Tetapi ada juga puasa penghematan, ada juga puasa tidak berbicara. Semuanya itu adalah masa-masa perenungan, masa-masa introspeksi diri, menyesali akan dosa-dosa di hadapan Allah, atau kerinduan hidup ke depan lebih baik, lebih berguna, lebih menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus juga dicobai di padang gurun. Dia berpuasa 40 hari setelah dia dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. 40 hari dia tidak makan. Tentu Yesus mengalami kelemahan tubuh secara fisik. Dia ingin makan dan dia ingin minum karena dia lapar dan haus. Nah, situasi manusia, bahkan kondisi terendah manusia dipahami oleh iblis, dan pada saat itu dia datang dan ingin memperdayakan manusia, ingin melemahkan manusia, dan ingin menaklukkan manusia. Di sana dia ingin menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika posisi terendah Tuhan Yesus, dia lapar dan haus karena berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus berkata, iblis berkata kepada Yesus, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Kalaulah Yesus tidak menguasai diri, hal itu sebenarnya sudah merupakan kesempatan bagi dia. Karena dia yang maha kuasa, otomatis dia bisa mengatakan batu itu menjadi roti. Tetapi dia paham bahwa perintah yang dia dengar itu adalah perintah daripada iblis, bukan perintah daripada Yesus. Maka dia bisa membedakan itu dan dia bisa berkata, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa Bapak Ibu, ketika firman datang maka dibalas dengan firman, dan yang menjadi menang di dalamnya adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak memperalat firman untuk kemenangan iblis, tetapi memakai firman untuk kemenangan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, iblis tidak gampang menyerah, dan di momen berikutnya iblis mengajak Yesus ke tempat yang tinggi dan memperkenalkan semua keindahan dunia ini. Dan iblis berkata, segala kuasa telah diserahkan kepadaku dan akan kuberikan kepadamu dengan syarat engkau tunduk menyembah aku. Bapak Ibu dan saudara, kita tahu bahwa iblis tidak tahu diri dan dia berkata segala kuasa ada di tangan dia. Tetapi sebenarnya segala kuasa ada di tangan Allah, dan ketika Allah mau, dia bisa memberikan segala sesuatu kepada manusia, kepada saya dan kepada saudara juga. Tetapi Yesus berkata, engkau hanya boleh menyembah Allah, tidak bisa menyembah Allah lain. Itulah hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan mempertuhankan apapun yang ada di atas permukaan bumi ini. Apakah uang, kekayaan, jabatan, atau seks sekalipun, itu yang mendominasi di dalam kehidupan ini adalah menyembah Allah. Karena Allah kita Allah yang cemburu, yang tidak mau dipermainkan. Maka dalam segala hal, di segala situasi, kapanpun engkau harus menyembah Allah saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berikutnya iblis membawa Yesus ke tempat yang tertinggi, di atas hubungan yang tinggi, dan iblis berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab malaikat di sorga akan menatang engkau dan kakimu tidak akan terantuk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allah. Jangan cobai Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari ketika percobaan tersebut, Yesus menang, mengalahkan segala cobaan dengan firman Tuhan. Nah, setelah 3 kali dicobai iblis Yesus, maka iblis pun mundur, tetapi dia tidak menyerah. Dia akan melihat momen ke depan, momen yang paling tepat untuk mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari nas firman Tuhan yang kita dengarkan dari Lukas 9 ayat 1 sampai 13, Yesus dicobai di padang gurun, menjadi introspeksi kepada kita bersama. Kalau Tuhan Yesus saja dicobai, maka kita manusia pun akan dicobai. Jadi tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, saudara dan saya, yang tidak pernah menghadapi pencobaan, yang tidak pernah menghadapi penderitaan, yang tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi semua orang di dunia ini pernah menghadapi pencobaan, pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami pencobaan. Tetapi menjadi pertanyaan, apa solusi yang Bapak Ibu saudara-saudara atau saya lakukan ketika menghadapi pencobaan? Kita belajar dan meneladani kebiasaan Tuhan Yesus. Ketika dia menghadapi pencobaan, dia terlebih dahulu menguasai diri dan tahu diri siapa dia sebenarnya. Dia itu adalah anak Allah yang mampu mengalahkan segala godaan dunia ini. Adalah itu juga menjadi
kesempatan bagi kita, menjadi perenungan bagi kita bahwa kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus, kita juga mampu menghadapi bermacam percobaan, ujian yang ada di dalam dunia ini. Caranya adalah kita harus belajar firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, merenungkan dan menguasai firman Tuhan, dan senjata ampuh kita melawan segala pencobaan, rintangan, masalah di dalam dunia ini adalah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percobaan itu selalu berhubungan dengan makanan, kebutuhan setiap hari. Dan percobaan itu juga sering sekali terjadi dengan kekayaan, tawaran, kemegahan di dalam dunia ini, harta benda, seks, dan lain-lain sebagainya. Berhubungan juga dengan jabatan, harga diri, kemewahan dunia ini. Tetapi semuanya itu ditaklukkan di dalam pengenalan firman Tuhan, ditaklukkan dengan doa. Orang Kristen itu yang artinya pengikut Kristus, kalau Tuhan kita juga berdoa sampai keringatan berjagung-jagung untuk mengalahkan segala percobaan. Bapak Yesus berkata, kalau boleh jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Dalam arti ketika manusia, saya dan saudara menghadapi pencobaan ini, kita boleh berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah percobaan ini, masalah ini, rintangan ini daripadaku, berikan aku hikmat dan kebijaksanaan, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Karena kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak manusia, karena Allah tetap merendah masa depan yang lebih baik, yang lebih berguna, yang lebih menguntungkan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Selanjutnya kita juga harus beribadah, memuji, memuliakan, menyenangkan Allah, sambil kita tetap membina persaudaraan, kerukunan di antara sesama, di antara keluarga, di antara tetangga, di antara rekan kerja, siapapun itu, kita tetap membina persahabatan yang rukun. Pertanda kita rukun di hadapan Allah, pertanda kita bersekutu di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari 9 buah roh, buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri dalam arti engkau harus bertahan sampai akhir kehidupan, karena engkau tahu iblis tidak pernah menyerah, tetapi iblis melihat situasi yang tepat, kapan dia sebenarnya bisa menggoda, memperdaya, dan mengalahkan manusia itu sehingga dia bisa menjadi pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, metode, upaya, cara supaya iman kita kuat adalah marilah ikuti teladan yang Yesus ajarkan. Sebelum melakukan perkara besar di dalam dunia ini, dia terlebih dahulu melakukan puasa. Dan puasa itu juga wajib di Gereja Metodis Indonesia untuk mengosongkan hati, untuk kesempatan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Pergunakan momen-momen puasa dengan tidak ada paksaan, tetapi dari hati yang terdalam, dari kerelaan untuk menyediakan waktu, memberikan pikiran kita, dan rela lapar demi kebenaran firman Tuhan, rela haus demi mempersiapkan diri kita menjadi berkat di dalam dunia ini, rela mengurangi berbagai kemewahan, kelebihan di dalam dunia ini demi keteladanan kepada Yesus dan membantu sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada yang melakukan puasa, maka dana puasa makan itu diberikan kepada orang yang layak menerimanya atau dibawa ke gereja sebagai persembahan untuk
untuk dipakai gereja itu menjadi sarana pekabaran Injil, sehingga dalam pekabaran Injil boleh terlaksana dengan eksis, boleh terlaksana dengan cepat, boleh terlaksana dengan maju. Mari peduli kepada sesama kita, apalagi dalam situasi pandemik itu, hidup berbagi adalah keinginan, kerinduan daripada Tuhan. Terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iblis itu adalah sukanya kebohongan dan kebohongan, sehingga dia berani berkata kepada Yesus, semuanya setelah diberikan kepadaku akan kuberikan kepadamu kalau engkau tunduk menyembah aku. Sebenarnya sekali lagi, yang punya kuasa di dunia ini, di bumi ini, bahkan di sorga adalah Tuhan kita Yesus Kristus, bukan iblis. Dan karena itu, mari selamanya kita memuji Yesus, menyenangkan hati Yesus, meninggikan hati Yesus, karena kebaikan Yesus, karena kasih Yesus. Bahkan Yesus rela mati untuk kita, Yesus menyelamatkan kita, menebus hutang dosa kita, supaya kita hidup seperti ini, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa dimenangkan. Diberkatilah saudara dan hiduplah menjadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami kuat ketika kami menghadapi pencobaan, dan kami bersenjatakan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan berkat itu. Terima kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam pelayanan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa, dengar kabulkan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai